Ya, selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat TNTP semua. Kita lanjut kembali perjalanan kita menyusuri jalan Magelang Selo Boyolali, jalan alternatif wisata di kawasan timur Magelang dan kawasan barat Boyolali yang membelah Gunung Merapi Merbabu. Setelah kemarin di episode sebelumnya kita mengunjungi air terjun Kedung Kayang yang begitu eksotik, kemudian lanjut ke tol Kayangan yang sedang booming saat ini. Kita lanjut lurus ke arah timur, ke arah Kecamatan Selo dan Cempoko Boyolali. Kabut dan mendung saat ini ya, jadi pemandangan kurang maksimal ini. Sebenarnya Gunung Merapi Merbabu, karena kita melintas di tengahnya, sangat indah, sangat menakjubkan ya, apalagi Merapi dengan sisa-sisa erupsi yang setiap hari keluar di puncaknya. Sangat indah sebenarnya, tapi sayang tertutup kabut tebal. Jalanan cukup lebar, tetapi perlu diwaspadai, yaitu tikungan belokan tajam. Tak jarang juga tanjakan dan turunan yang ya menuntut ekstra kehati-hatian, tapi layak untuk kita lewati sebagai alternatif jelajah touring traveling murah, traveling santai sahabat TNTP semua. Pemandangan khas pegunungan ya, tetapi yang tidak dapat ditemui di tempat lain ada, yaitu kawasan Gunung Merapi yang aktif itu. Dari kawasan ini pemandangan Merapi sebenarnya ya cukup apik itu. Sayang sekali nih, cuaca tidak mendukung. Kita lanjut saja menyusuri jalanan lebar ini menuju arah timur ke arah Kecamatan Selo yang menawarkan berbagai keunikan objek wisatanya yang bisa kita kunjungi ketika kita melewati jalanan ini. Ya, kita lanjut ke timur. Jalur ini juga merupakan spot para petualang sepeda mountain bike ya. Jadi ya harus banyak-banyak waspada, berhati-hati. Padahal jalur ini juga tikungannya indah-indah seperti ini. Ketika kita di tikungan ada kesempatan berhenti, nyaris 360 derajat tikungannya. Banyak tikungan indah, tetapi sangat tidak dianjurkan ya ketika membawa mobil dan parkir di pas di tikungan ya. Kita sedikit ke depan atau sebelumnya lah. Kebetulan hari Minggu, jadi para pesepeda ya itu banyak sekali. Ya, lanjut lagi ke timur terus menyusuri jalanan yang menikung dan berkelok-kelok ini.
Dan di sini ada sebuah sungai yang ada air terjunnya di pinggir jalan yang digunakan untuk menambang ya. Itu di kanan kita bisa masuk ke perkampungan dengan background dan jembatan-jembatan gantung khas Merapi ya, di seluruh kanan. Ketika ada perkampungan, kita berbelok ke perkampungan, bisa kita melihat keindahan Merapi sayang cuaca sudah turun hujan. Nah, di sini sahabat, ini ada air terjun dekat dengan jalan raya ini dan menjadi ini lokasi penambangan pasir ini sebenarnya biasa, tapi ya unik juga sebenarnya kalau kita perhatikan. Ada penambang tradisional dan ada air terjun di belakangnya gitu. Walaupun air terjunnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi ya. Jadi ketika di dataran tingginya ini, kita sudah berada di atas dataran tingginya ya. Nah, seperti ini penampakan jalanan di beberapa desa di kanan jalan di lereng Merapinya ya, di arah Merapinya. Ketika ada jalan perkampungan, kita bisa masuk dan bisa melihat landscape yang indah di kampung-kampung itu. Dan landscape ini membentang sekitar 40 km ya dari Magelang ke Boyolali. Jadi apa ya, banyak tempat untuk melihat keindahan Merapi dari berbagai wilayah, sudut dan perkampungan. Hujan tidak merata ya, jadi ini di sekitar jalan ini saya juga pernah berhenti untuk melihat langit malam ya, sekitar jam 10-11 malam ini. Di daerah sini saya berhenti di pinggir jalan, cari parkir, melihat ke Gunung Merapi. Nah, itu view gambaran yang saya dapatkan saat itu. Gugusan galaksi Bima Sakti juga terlihat jelas gitu. Jadi ya banyak alternatif untuk melihat Merapi sekitar jalur Magelang, Selo, Boyolali ini ya. Sahabat NTP, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya untuk kita kabarkan keunikan berbagai daerah traveling cara beda. Kita ini menuju kawasan Selo ya, New Selo, sebuah kawasan wisata di puncak tertinggi pemukiman Selo, sebuah kecamatan, kota kecamatan di Boyolali. Nah, ini di depan ini ada petunjuk arah. Ketika kita sudah sampai sekitar kota kecamatan Selo ya, sebelum alun-alun, kalau dari barat alun-alun Selo, kita berbelok ke kanan, atau kalau dari arah Boyolali kita ke kiri setelah alun-alun Selo ya. Kita naik menyusuri jalanan ini sekitar 1,5 km kalau kita ingin menuju ke objek wisata New Selo ya, objek wisata ketinggian dengan background Gunung Merapi, dan juga sekaligus melihat merbabu dengan sangat jelas dari tempat ini. Di sini saat ini banyak spot-spot selfie ya, berbagai objek terpisah, diantaranya objek selfie jurang, objek selfie pegunungan, dan beberapa spot lainnya yang menarik untuk kita kunjungi.
Juga New Selo ini sebagai kawasan kuliner ya, karena banyak warung dan warung kopi dan warung jajanan makanan yang buka setiap hari, sehingga kita bisa ya setiap saat menuju New Selo ini untuk sekedar mampir makan siang atau ngopi, istirahat dari atas ketinggian, melihat landscape di Boyolali dan di Magelang dengan sangat jelas ketika tidak berkabut ataupun hujan. Ya, di sini ada loket restitusi sebesar Rp3.000 per orang ya. Rp3.000 per orang. Ya, cukup terjangkau lah. Untuk jalanan, karena ini menuju ke punggung bukit ya, ke punggung gunung, jadi full menanjak, seluruhnya menanjak ya, tetapi tidak terlalu berat atau ekstrimnya, tetapi menanjak terus sampai ujung di depan sana di objek New Selo ya. Ya, jalanan cukup menanjak, terjal, tetapi bisa kita lalui dengan sedikit mudah ya, tidak terlalu ekstrim menanjak, tetapi terus menanjak. Sahabat NTB, jangan lupa untuk like, komen, tentu saja subscribe-nya. Kita jelajahi sekitar kita kabarkan keunikan di sekitar kita berbagi informasi tentang jalanan, traveling, tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Jarak ini dari pertigaan jalan raya tadi tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 kilometer saja, tetapi dengan ya ini jalan yang 100% menanjak, harus berhati-hati ya sahabat semua, tapi semua terbayarkan nanti dengan keindahan di puncak New Selo. Ketika tidak berkabut, kita di hamparan depan ini sudah merupakan Gunung Merapi yang gagah dan megah, indah ya di depan ini, tetapi ya karena hujan dan mendung juga kabut tebal ya hanya bisa menggambarkan kondisi jalan dan suasana sekitar saja sahabat NTB. Mungkin bisa bermanfaat untuk semua saja yang suatu saat ingin melewati kawasan Boyolali, Selo, Borobudur, BSB, jalur tengah, jalur pariwisata di sekitar Borobudur ini. Di kawasan atas setelah perkampungan Selo itu sekitar kanan kiri adalah lahan pertanian warga. Ya, jadi lebih bernuansa alami gitu, di sekitar di atas pemukiman, tetapi ini tidak terlalu jauh. Kalau kita sudah menemukan view seperti ini, tandanya kita sudah dekat dengan puncak New Selo-nya. Dan ya itu di depan New Selo sudah kelihatan.
Mungkin karena lama pandemi ya, jadi kawasan New Selo ini tidak banyak buka waktu pandemi, jadi warung-warung kelihatan sepi. Padahal sebelum pandemi ini daerah sini luar biasa padatnya ini ya, untuk kuliner setiap saat ini. Kuliner di tempat tinggi dengan hawa dingin sejuk, ya ada sesuatu yang berbeda. Di kawasan ini banyak berbagai objek wisata, spot selfie dan kuliner ya sahabat ETV. Jadi banyak pilihan untuk berwisata di tempat ini. Kemudian ini juga merupakan pos pendakian ke Gunung Merapi jika situasi normal Gunung Merapi ya, jadi bisa lewat New Selo ini ketika kita ingin mendaki Gunung Merapi. Ya, jadi begini suasana di New Selo sampai gerbang dan tempat parkir. Dan karena situasi hujan sehingga tidak memungkinkan untuk melihat pemandangan luas, kita putuskan untuk lanjut lagi saja ya. Nah, ini pertigaan Selo ya, bawah tadi ketika kita berbelok ke kanan ke New Selo, kita lanjut lurus ya ke arah Boyolali. Situasi hujan tambah deras, jadi kita putuskan untuk lanjut saja karena hujan yang kurang bersahabat siang ini. Ini adalah kawasan pusat kota kecamatan Selo ya sahabat semua. Cukup ramai, cukup ya lumayan lah sebagai predikat kota kecamatan. Berbagai fasilitas penunjang ada, juga lengkap, tergolong lengkap. Nah, ini di alun-alun Selo ini, ketika kita ingin mengunjungi Embung Selo, itu kita bisa ambil arah ke kiri, ya, kalau lurus ke arah Boyolali kota. Nah, ini ketika kita ke kiri, kita bisa menyaksikan Embung, sebuah danau buatan di atas bukit di Selo ya, dengan view Merapi Merbabu tentunya. Tetapi hujan lagi-lagi membuat kita kurang nyaman untuk berkunjung ke sana ya. Kita lanjut saja menuju kawasan bawah, dan ini hampir saja ini ada kendaraan putar balik, tetapi pengendara di belakang tidak hati-hati dan terjadi senggolan, tetapi tidak apa-apa. Beruntung ya kita lanjut karena tidak apa-apa. Memang ketika akhir tahun ya, menjelang musim penghujan seperti ini ya, cuaca tidak menentu dan kawasan ini pasti sangat sering turun hujan karena daerah dingin dan tinggi ya, serta berada di belahan Gunung Merapi dan Merbabu. Jadi ya cenderung daerah dengan tingkat kelembaban tinggi, dengan angin yang sangat sering berhembus ya, tentu saja sering hujan daerah ini. Setelah Selo ini sahabat, ini adalah puncak tertinggi ya, dataran tertinggi. Jadi kita ke arah Boyolali ataupun ke Magelang ya pasti akan menurun karena memang ya sudah habis dataran tinggi, sehingga kita akan menuju dataran rendah ya dengan kondisi jalan menurun di sepanjang perjalanan sampai kota Boyolali nantinya.
meskipun hujan, nuansa landscape yang indah di sekitar sini tetap tidak bisa disembunyikan ya, tetap tergambar jelas di sepanjang rute perjalanan Selo Boyolali ini. Meskipun jalanan tetap menikung, menurun, bahkan ya agak licin, apalagi dengan guyuran hujan yang tadi sempat deras ya, harus menuntut kewaspadaan lebih tinggi nih ya, tetap agar perjalanan kita nyaman dan aman, di traveling asik, traveling murah, jelajah sekitar kita. Kota Boyolali di ujung bawah sana, sementara sebelum sampai Boyolali kita harus melewati sebuah kecamatan lagi namanya Cepoko. Dan di kawasan jalan ini sedang banyak dilakukan pembenahan ya Pak sahabat semua, baik fasilitas jalan dan pendukungnya. Jadi ketika ditemui berbagai pekerjaan di sepanjang jalan ya harap dimaklumi, karena ini demi kenyamanan kita semua di kemudian hari ya. Kita lanjut menyusuri jalanan ini sambil kita melihat berbagai keindahan di rute sepanjang perjalanan Borobudur Selo Boyolali. Ya, jadi di selatan Selo ini pemandangan agak lebih terbuka ya, karena kita semakin menjauhi daerah pegunungan, tetapi keindahannya berbeda gitu loh. Lebih terbuka landscape-nya, bahkan saat cuaca hujan mendung pun kita bisa menikmati pemandangan di selatan Selo ini, di timur Selo ini menuju Cepoko dan Boyolali. Di wilayah timur ini tidak seperti wilayah barat yang banyak sekali tikungannya. Berbeda, di wilayah timur lebih sedikit tikungannya, tetapi tikungannya lebih ekstrim, lebih menikung dari wilayah barat dengan jumlah yang sedikit. Sementara di barat ya lumayan menikung, tetapi jumlahnya banyak.
Jalanan ini bisa langsung tembus ke tengah kota Boyolali ya sahabat semua, di sekitar komplek perkantoran Sekda atau di alun-alun Boyolali, alun-alun baru Boyolali. Jika kita lurus, dan ketika di Boyolali kita ambil ke kanan, kita bisa langsung mengarah ke Solo dan jalan utama poros Jawa, atau ke kiri ke arah Semarang. Tetapi jalan tol di Boyolali sudah bisa digunakan, jadi kita bisa keluar masuk di tol Boyolali ketika ingin melintasi daerah ini ya, dan lebih mudah aksesnya ketika sahabat semua ingin melewati Borobudur Selo Boyolali, atau sebaliknya Boyolali Selo Borobudur, sekaligus berjelajah murah, berjelajah hemat, dan berjelajah asik versi TNTB. Ya, ketika kita sudah agak jauh ke timur dan sebelum perbatasan Cepogo, kita akan mulai memasuki tikungan-tikungan Irung Petruk. Orang sini mengatakan tikungan Irung Petruk karena ya menikung-nikung, meliuk-liuk seperti Irung Petruk. Nah, seperti ini tikungannya. Dan apa ya, tetapi tidak terlalu curam untuk naik turunnya ya. Kondisi jalannya juga relatif mulus. Nah, ini karena daerah terbuka saja, jadi kelihatan tikungan-tikungan ini, kelihatan sisi sebelahnya, jadi kelihatan lebih menikung ya. Sementara di barat tadi
tikungannya tidak kelihatan karena banyak pohon dan tebing. Nah, di sekitar tikungan terakhir ini dulu ada patung Petruknya ya, tapi entah kenapa saat ini tidak ada di tempat ini. Apakah dipindah atau diperbaiki? Oh, ternyata ada, sahabat, itu patung Petruknya. Nah, sangat kelihatan sekali bahwa itu adalah tokoh pewayangan Petruk ya. Dan di tikungan Rong Petruk dengan patung Petruknya ini, di atas sebelah kanan ini adalah kawasan rest area yang bisa untuk melihat matahari pagi ya. Ketika sunrise tiba, kita bisa ngopi di sekitar tadi, warung-warung yang berjajar tadi di dekat patung Petruk ya. Kita bisa melepas penat, melihat matahari terbit, sungguh indah. Kita lanjut turun, sahabat semua. Ada perubahan rencana, jadi untuk rute lurus ketika terus menyusuri jalan ini sekitar ya 10 km di depan kita akan sampai di kota Boyolali, dan kita sudah sering melewatinya. Jadi ada perubahan, mencoba mengambil rute kiri ya ke daerah kerajinan tembaga dan Kuningan, karena ya ini ada sebuah desa yang hampir seluruh warganya perajin tembaga Kuningan. Jadi dari jalan raya tadi sekitar Rong Petruk tadi ke arah timur itu sekitar 1 km saja. Kita ambil ke kiri kalau dari arah Boyolali, yang tadi jalan lurus langsung ke alun-alun baru Boyolali ya. Kita ambil ke kanan ke arah Desa Tumang, namanya Desa Tumang, yaitu komplek perajin tembaga dan Kuningan di Boyolali, Kecamatan Selo ini. Desa ini cukup terkenal, bahkan sepeda motor mungkin milik Pak Jokowi ya, mungkin ya, yang hiasannya dari tembaga itu juga dikerjakan di daerah sini. Kerajinan tembaga dan Kuningan di Tumang ini sangat lengkap ya, mulai dari peralatan sehari-hari, peralatan meja dan hiasan almari, hingga pintu, bahkan kubah masjid pun bisa dipesan di desa ini. Hingga Kuningan di Desa Tumang ini sudah menembus manca ya, dapat handicraftnya itu bisa menjadi hiasan-hiasan hotel-hotel mewah, bathtub, kamar mandi, handle pintu, kaligrafi, table lamp, atau peralatan makan. Juga banyak sekali hasil yang dihasilkan perajin di Desa Tumang ini ya. Dan hasil-hasil produk-produk di desa ini bervariatif harganya, mulai yang hanya belasan ribu hingga belasan juta. Tapi seluruh produk ini masih murni dikerjakan dengan secara tradisional ya, jadi untuk menjamin mutu dan kualitas.
Kita memang sengaja menyusuri rute Tumang ini karena ya ingin melihat suasana beda di sepanjang jalur Selong Bayolali ini. Dan ini seluruh jalanan di desa Tumang ini ya lengkap. Di setiap depan rumah pasti ada bengkel kerja, kemudian ada etalase pamer, ada galeri dengan pernak-perniknya, semua hasil kerajinan Kuningan dan tembaga ya. Tetapi sayang, tadi saya sempat berhenti tanya ke warga, ternyata di hari Minggu ini banyak yang libur usahanya, libur produksi, jadi kita tidak bisa melihat langsung ya proses produksi kerajinan tembaga dan Kuningan. Sebenarnya ingin sekali saya melihat proses produksinya ya, sehingga kita sempatkan lewat sini, tetapi ya ternyata hari Minggu mereka libur produksi ya, jadi tidak apa-apa, lain kali bisa kita kunjungi lagi. Tapi ada gambaran seperti ini untuk sahabat NTB semua, proses produksi pembuatan Kuningan, hiasan-hiasan lampu dan lain-lain ya. Dan ini ya hiasan sepeda motor yang dikunjungi Bapak Jokowi beberapa waktu lalu di desa Tumang ini. Dan masih banyak lagi. Nah, itu seperti atap masjid seperti itu adalah Kuningan dan tembaga produksi masyarakat Tumang. Ya, kita susuri kembali desa Tumang ini hingga ke ujung timur ya. Dan industri ini menyebar luas sekali di desa Tumang ini ya. Dan ini di kanan kiri adalah perajin semua dengan proses-proses tradisionalnya. Nah, di Kecamatan Cepoko ya, dan sebenarnya akses ke sini ini bisa dilalui dengan jalan alternatif dari jalan raya Solo Boyolali Semarang ya. Tidak harus ke kota dahulu, tapi sebelum kota Boyolali kita bisa berbelok ke kanan ke arah Cempoko dan bisa ke desa Tumang ini. Kita tanya warga apakah ada yang berproduksi atau tidak hari ini. Ternyata tidak ada sahabat, ya sudah kita lanjutkan saja karena cuaca juga mendung berat, itu mendung tebal hitam pekat itu. Kita lanjutkan untuk kita putuskan untuk lurus ke arah jalan raya besar. Nah, sebenarnya ketika kita ke barat di ujung desa Tumang ini, kita ke kiri kembali ke arah Gunung Merbabu, kita bisa ke Candi Sari, ke jejak peradaban di lereng timur Gunung Merbabu Merapi ya. Dan ini satu-satunya situs yang ditemukan di lereng timur ya, lereng timur Merapi Merbabu ini. Dan ini merupakan jejak peninggalan Hindu Siwa juga
Jadi ternyata jauh juga penyebaran aliran Hindu Siwa ke daerah timur Merapi Merbabu ini. Kita potong kompas ke jalan alternatif saja agar kita bisa langsung menuju ke jalan utama Semarang Boyolali, dan sebenarnya dekat sahabat semua, tidak terlalu jauh karena ini sudah di setelah tanjakan depan sana itu jalan raya besar akan mulai terlihat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore ya, belum terlalu sore, tetapi karena mendung dan gelap ini ya memaksa kita harus ya tidak terlalu lama menyusuri jalanan kecil yang berpotensi kabut tebal tadi di atas. Sebenarnya jalanan sangat indah ya, ini kita sudah sampai di pertigaan jalan nasional. Ketika kita ke kanan kita akan bisa langsung ke patung kuda baru di kota Boyolali, itu ikon baru Boyolali. Ketika kita ke kiri kita akan menuju ke Semarang. Dan kita kembali ke arah Semarang saja karena saya ingin melanjutkan dengan rute Ambarawa Candi Gedung Songo ya. Terima kasih sahabat NTB telah menyaksikan menonton video ini di edisi ketiga, edisi terakhir Jalan Borobudur Selo Boyolali, melihat berbagai keunikan di sekitar Borobudur Selo Boyolali, jalur wisata tengah sekitar Borobudur. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya agar kita terus kabarkan berbagai keunikan di sekitar kita melalui jelajah traveling tradisi dan budaya. Terima kasih sahabat TNTB semua sudah menyaksikan channel saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.